kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Parigi Motong mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Warga asal Sulawesi Selatan ditemukan meninggal di perairan Morowali Utara. Puluhan jurnalis di Kota Palu berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Kita perlu ketahui untuk seluruh masyarakat bukan hanya jurnalis bahwa dasar dari RUU penyiaran itu adalah banyaknya saat ini adalah setiap konten yang akan diterbitkan wajib diverifikasi oleh KPI. Ini betul-betul mengekang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Sulawesi Tengah menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Mereka menilai revisi tersebut sebagai upaya memberangus kebebasan pers. Aksi penolakan oleh puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi berlangsung di Tugu 0 km Jalan Hasanuddin, Kota Palu, Jumat sore. Mereka berasal dari Aliansi Jurnalis Independen Palu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulteng, Pewarta Foto Indonesia Palu, dan Asosiasi Media Cyber Indonesia Sulteng. Para jurnalis ini membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tolak revisi RUU Penyiaran. Sebagian jurnalis juga meletakkan kartu persnya di atas jalan raya sebagai bentuk protes. Mereka kemudian melakukan orasi secara bergantian. Koordinator Aksi Aliansi Jurnalis Sulteng, Andi Saiful mempertanyakan revisi Undang-Undang Penyiaran. Apalagi poin yang berisi larangan menayangkan jurnalisme investigasi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pers yang menjamin kemerdekaan pers tanpa penyensoran. Hari ini kawan-kawan jurnalis atas nama kelompok Aliansi Jurnalis menolak RUU Penyiaran terdiri dari organisasi AJI Kota Palu, PFI Kota Palu, JTI Sulawesi Tengah, dan AMSI Sulawesi Tengah menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang notabene-nya memang memberangus dan membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat teman-teman jurnalis. Sepertinya memang belakangan ini pemerintah kita autokritik terhadap hasil-hasil karya jurnalistik. Terbukti dari pelarangan penayangan hasil karya jurnalis investigasi yang notabene-nya membantu banyak membantu pihak kepolisian dan pihak penegak hukum untuk memberantas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pemerintahan kita belakangan ini. Nah, selain itu ada beberapa pasal lain yang dianggap ambigu oleh kita dan tidak pro terhadap jurnalis. Di antaranya adalah memberikan kekuasaan berlebih kepada KPI yang dimana setiap penayangan harus seizin dengan KPI sendiri. Mulai dari YouTube, dari Instagram, TikTok, dan beberapa konten-konten di media sosial harus seizin dengan mereka. Menurut Andi, larangan tersebut jelas menyasar kerja-kerja jurnalisme investigasi, baik di media arus utama maupun di platform digital membungkam kemerdekaan pers. Untuk itu, Aliansi Jurnalis Sulteng dengan tegas menolak draft revisi Undang-Undang Penyiaran Maret 2024 dan meminta DPR menangguhkan hingga periode mendatang. Aksi damai puluhan jurnalis Palu ini berlangsung selama 1 jam dan mendapat pengamanan dari personil Polres Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Calon haji asal Sulawesi Tengah berangsur-angsur mulai diberangkatkan ke embarkasi Balikpapan sejak Jumat pagi. Per kloter menggunakan bus menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri dari Asrama Haji Sulawesi Tengah.
Sebelum diberangkatkan, para jemaah calon haji dari seluruh kabupaten dan kota transit di Asrama Haji Sulawesi Tengah sesuai urutan kloter. Mereka mulai masuk di Asrama Haji sejak 23 hingga 31 Mei. Ratusan keluarga calon haji pun membanjiri Bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk menyaksikan keberangkatan keluarganya. Suasana haru dan bangga pun menyelimuti momen tersebut. 4 pemberangkatan dari kloter pertama dan kedua mulai diterbangkan menuju embarkasi Balikpapan pada hari Jumat kemarin. Mereka merupakan jemaah calon haji asal Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, untuk sekarang ini kita sudah pada pemberangkatan untuk kloter 9, yaitu kloter kedua dari jamaah Sulawesi Tengah yang tergabung di Balikpapan. Tadi pagi dan sampai jam 10 tadi kita memberangkatkan 2 trip untuk kloter 8. Ya, sekarang ini jam 2 dan jam 5 sore kita akan memberangkatkan 2 trip lagi untuk kloter 9. Jamaah haji berasal dari Palu dan kemudian Tojo Una-Una. Harapannya tentu seperti tadi pagi juga sudah diberangkatkan, mereka sampai ke tujuan untuk di embarkasi mereka istirahat karena ini untuk kloter ini dia akan diberangkatkan tanggal 26. Jadi praktis mereka kurang lebih 1,5 hari di Balikpapan. Jadi ada waktu yang istirahat yang cukup lah di sana. Termasuk dengan petugas haji, jemaah calon haji Sulawesi Tengah tahun ini mencapai 2.096 orang. Mereka terbagi dalam 7 kloter, di antaranya kloter BPN 8 hingga BPN 14. Kloter BPN 14 sendiri merupakan kloter gabungan dengan embarkasi Balikpapan. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Sebanyak 22 peserta lomba perahu layar dari berbagai kelurahan di Kota Palu Minggu siang beradu cepat di perairan Teluk Palu. Peserta memperebutkan piala dan hadiah belasan juta rupiah di 2 nomor yang diperlombakan. Peserta lomba start dari perairan Kabonga, Kabupaten Donggala, dan finish di Pantai Taipa, Kota Palu. Berbeda dengan lomba perahu pada umumnya, peserta kali ini tak bermodalkan dayung ataupun mesin, melainkan hanya mengandalkan tiupan angin. Selain itu, para peserta lomba juga harus melintasi jalur yang ditetapkan panitia. Ada 2 seri dalam perlombaan ini, yakni seri A dengan 3 awak dan seri B dengan 2 awak. Perahu yang tercepat sampai dan tidak melenceng dari jalur itulah yang menjadi pemenangnya. Antusias penonton pun terlihat sangat tinggi. Mereka bahkan bersorak-sorai menyemangati jagoannya. Anginnya tidak seberapa kencang, cuma arusnya kencang. Dan terus ya sangat berdebar lah posisinya. Bagaimana ya? Bagaimana kita bisa usaha bisa jadi juara 1? Ya alhamdulillah kita kasih rezeki lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Lomba ini digagas Kelurahan Taipa, Kota Palu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah Kota Palu. Selain sebagai hiburan, lomba perahu layar ini juga sebagai upaya melestarikan tradisi nenek moyang sebagai pelaut. Perahu layar memang sudah jarang dijumpai di perairan Sulawesi Tengah. Kebanyakan nelayan sudah beralih menggunakan mesin. Nah itu, makanya kita adakan lomba perahu layar. Nah, makanya yang kuno-kuno itu kita munculkan kembali agar supaya tradisional itu muncul kembali, ya dari nenek moyang kita. Antusiasnya masyarakat sendiri Pak soal lomba ini sangat luar biasa. Nah, itu sendiri coba lihat antusias masyarakat yang memang menyambut daripada kegiatan. Lomba perahu layar tersebut merupakan kali kedua digelar sejak 2023 lalu. Selain sebagai ajang perlombaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berwisata di Pantai Teluk Palu sebagai salah satu ikon wisata di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.